pesawat kita, guys. Guys, kita lagi di Bandara Surabaya. Kita lagi berada di Jet 11. Lagi menunggu keberangkatan ke Lombok. Itu ada Pak Kades.
Beli yang kagak beli yang testernya doang ya. Kita terus coba aja bolak balik gitu kan. Apa sampai kenyang. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini hotel kita hanya beberapa sentimeter dari sini ya, sekitar 2000 cm. Ini jam menunjukkan pukul 13.08, artinya 13.10 kita akan tiba di hotel. Dan menurut yang saya baca pukul 3.00 Bapak Ibu sudah harus berada di atas bus lagi setelah selesai dari acara pembukaan, istirahat, sholat dan makan. Ya, artinya supaya waktu kita lebih efektif Bapak Ibu sekalian, karena supaya tidak terlalu banyak membuang waktu di luar. Nanti di sini Bapak Ibu akan ditawari berbagai macam barang-barang yang tidak entah jelas dari mana asalnya dan tidak pula jelas kualitasnya. Artinya supaya Bapak Ibu tidak salah beli maksud kami, dan supaya waktu kita lebih banyak untuk berwisata Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang mau jadi Kalimantan semua ada ya. Nah, jadi supaya waktu kita lebih banyak berwisata, karena kita bisa tengok sunset Bapak Ibu sekalian ya. Sekalian kita sunset dan lebih enak ketika Bapak Ibu tidak terlalu banyak berdiskusi dengan orang-orang yang menjual barang di pinggir jalan ya. Sekali lagi waktu kita lebih efektif dan efisien memanfaatkan waktu, karena besok pagi Bapak Ibu totally hanya tugas negara. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini hotel kita sebelah kanan. Oh bang ya, bukan. Oh, ini sebelah kiri saya. Sebelah kiri udah jadi ya. Baik, itu angka 3 habis kosong Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu sering mendengar namanya Tuan Guru Bajang atau TGB yang sekarang menjadi salah satu komisaris di Partai Perindo ya. Jadi Tuan Guru Bajang ini memiliki kakek namanya Zainuddin Abdul Majid yang menjadi pahlawan nasional Bapak Ibu sekalian ya. Itulah sebabnya bandar udara ini diberikan nama sesuai dengan pahlawan lokal yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat sebelah kiri kanan. Jadi ini bangunan yang belum dibangun Bapak Ibu sekalian ya. Masih lahan kosong banyak ya. Artinya pembangunan di Lombok ini belum terlalu tinggi. Karena seperti yang sama kita tahu, tidak banyak bangunan yang tinggi dan luas Pulau Lombok ini kalau dibanding dengan Pulau Bali lebih kecil Bapak Ibu sekalian ya. Luasnya kalau menurut peta itu kurang lebih sekitar 5.726 km persegi. Tidak terlalu jauh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, makanya rute perjalanan di Pulau Lombok ini tidak sampai makan 1 hari kalau ke kabupaten atau lintas kabupaten. Paling lintas kabupaten itu paling lama dari ujung ke ujung itu sekitar 1 jam 60 menit. Artinya 1 jam Bapak Ibu sekalian. Ini kan 1 jam 60 menit ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di Lombok ini memang sama mungkin dengan Kalimantan Selatan. Cuacanya hampir sama Bapak Ibu ya. Sekarang musim panas juga di sini kan. Ya sama Bapak Ibu sekalian. Cuma kita di sini kombinasi ya. Ada musim panas, ada musim hujan, ada musim kawin, dan ada musim kawin lagi. Ya, jadi ada 4 musim Bapak Ibu sekalian. Itu kombinasinya ya. Dan sekarang ini mau mendekati musim kawin Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya kalau sudah selesai musim panas, musim hujan, di sebelah sana sudah mau tanam jagung Bapak Ibu sekalian. Ada itu kecil-kecil jagungnya di sini. Oh padi ya, sorry. Padi. Saya lihat Bapak Ibu sekalian ya. Padi. Kalau udah mulai musim padi Bapak Ibu sekalian 3 bulan ke depan, biasanya akan terjadi musim kawin ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin duduk tinggal di Lombok bisa berdomisili, jadi untuk sekedar menambah pekerjaan bagi kaum hawa bisa dikomisikan Bapak-Bapak sekalian ya. Nah, dan sekarang Bapak-Bapak sekalian baru saja saya baca di beberapa info di media sosial yang lagi ngetren sekarang di Lombok ini adalah jasa sewa pacar. Yang lagi ngetren sekarang ya. Ada nggak? Waduh. Itu sudah ada member di sini ya? Ada jasa
Nah, kalau ini sudah mulai musim, selain yang tadi kami sebutkan juga kalau sudah agak kering Bapak sekalian, itu sudah mendekati musim buah. Di sini yang paling laku dan paling cepat tumbuh itu semangka Bapak sekalian ya. Jadi semangka-semangka yang hampir nanti berada di Kota Mataram itu datangnya dari Lombok Tengah sini Bapak sekalian, karena tanah yang ada di sini agak sedikit lebih keras, agak berbeda tanahnya. Di Lombok Barat, Lombok Tengah bagian selatan ini agak beda dia punya tanah Bapak sekalian, tidak semuanya sama. Kalau di Lombok Tengah ini tanahnya agak sedikit keras, kalau dia musim hujan agak berlumpur ya, dalam dia lumpurnya. Tapi kalau musim kering seperti yang Bapak Ibu lihat ya, bening dan kering, agak sedikit retak-retak biasanya. Makanya tanah-tanah di sini kalau untuk tanaman jarang yang berani menanam setiap tahun itu padi ya. Jadi dia dikombinasi dibanding dengan daerah KLU atau Kabupaten Lombok Utara yang besok Bapak Ibu kunjung ini, di sana merupakan salah satu daerah yang cukup subur Bapak Ibu sekalian. Hampir semua jenis tanaman yang kami sering lewati itu bisa ditanam. Setiap tahun padi boleh, setiap tahun palawija boleh ya. Nah, kalau di daerah Rempe yang tadi saya baca, kalau di sana setahu saya yang paling banyak itu pohon mangga Bapak sekalian ya. Mangga dan segala macam pepohonan lah ya. Nah, untuk hasil kami bumi di Lombok ini Bapak Ibu sekalian, Lombok ini pernah mendapatkan salah satu predikat Indonesia bagian timur dan menjadi lumbung padi nasional. Itu di tahun 1970-an ketika salah satu gubernur kami dari Angkatan Laut namanya Bapak Gatot Suherman memerintah ya, gubernur kedua setelah Bapak HR Wasita Kusuma, baru Bapak Gatot Suherman, terus dan yang lain sampai sekarang gubernur kami di Nusa Tenggara Barat ini sedang menggalakkan yang namanya industrialisasi. Jadi hampir semua produk alam itu akan diindustrialisasi dulu baru dijual. Artinya tidak mengirim bahan mentah ke Pulau Jawa atau pulau lainnya. Karena mengingat lahan persawahan, pertanian kami di Nusa Tenggara Barat cukup luas, apalagi ke daerah Sumbawa, salah satu daerah yang cukup kulit emas terpadu. Kalau menurut beberapa orang yang pernah kami tanya, ini adalah monumen pluralisme. Jadi melambangkan beberapa keanekaragaman umat beragama yang ada di Lombok secara khusus dan Indonesia secara umumnya ya. Jadi kita berangkat mulai dari tangganya Bapak Ibu sekalian. Tangga ini menurut orang-orang ini mewakili tempat ibadahnya umat Hindu atau Pura ya. Terus pintunya berwarna merah, biasanya dia identik dekat dengan vihara ya. Tiang kiri kanan 4 ini melambangkan biasanya kalau di gereja itu ada tiang ya, yang sebagai sumber pengeras suara. Walaupun juga kita punya dom atau kubah ini jelas adalah bagian dari masjid Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya ada air mancur Bapak Ibu sekalian, cuman karena lagi pengiritan jadi air mancurnya nggak dihidupkan dulu ya. Nah, ini malam baru cantik Bapak Ibu sekalian dengan permainan lighting atau lampu dan segala macam yang lain ya. Nah, ini sebelah kiri lagi Bapak Ibu sekalian, ini melambangkan kami di Nusa Tenggara Barat ini pernah menjadi salah satu seperti yang kita sampaikan daerah pertanian ya. Dan itu masih ada Bapak Ibu sekalian yang membajak sawah dengan sapi, masih banyak di sini ya. Walaupun sudah tergantikan dengan mesin, tapi masih banyak yang menggunakan sapi sebagai alat untuk membajak sawah ya.